Cedera mendadak di momen krusial bikin Leo Rolicarnando gagal bela Indonesia di Sudirman Cup 2025. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Halo, selamat datang di Catatan Badminton, channel yang selalu update soal berita dan perkembangan dunia bulu tangkis, dari yang bikin bangga sampai yang bikin deg-degan. Kali ini kita bawa kabar yang cukup mengejutkan dan pastinya bikin banyak penggemar badminton tanah air geleng-geleng kepala. Langsung aja, yuk kita bahas berita panas dari arena Piala Sudirman 2025. Tim Indonesia resmi kehilangan salah satu amunisi andalannya di sektor ganda putra. Ya, Leo Rolicarnando dipastikan absen dari ajang beregu campuran paling bergengsi ini. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PPSI, Eng Hian, dalam pernyataan resminya. Penyebabnya, cedera pada ligamen lutut kiri yang dialami Leo saat berlaga di semifinal kejuaraan Asia 2025 melawan pasangan kuat asal Tiongkok, Chen Boyang dan Liu Li. Setelah kembali ke Jakarta, tim medis langsung gerak cepat melakukan serangkaian pemeriksaan. Tapi sayangnya, hasilnya tidak sesuai harapan. Cedera Leo ternyata cukup serius dan membutuhkan waktu pemulihan yang lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya. Eng Hian menyebut, karena kondisi tersebut, Leo resmi dicoret dari skuad Piala Sudirman. Dan, keputusan ini bukan hanya soal Leo saja. PBSI juga memutuskan untuk tidak mengirim pemain pengganti bagi Bagas Maulana yang biasanya jadi tandem Leo. Yap, kamu nggak salah dengar. Tidak ada pengganti Leo. Tapi tenang dulu, ini bukan keputusan gegabah. Indonesia masih punya deretan ganda putra andalan. Ada Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, lalu pasangan tangguh Muhammad Shohibul Fikri dan Daniel Martin. Ditambah Bagas Maulana, yang kini siap tampil maksimal meski tanpa partner tetapnya. Namun, kabar absennya Leo ini jelas jadi pukulan, terutama karena sebelumnya tunggal putri andalan Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, juga dinyatakan batal ikut serta akibat vertigo yang dialaminya. Dua pilar penting tim merah putih harus menepi jelang kompetisi super padat ini. Kombinasi masalah fisik dan tekanan jadwal memang jadi tantangan besar menjelang Piala Sudirman yang digelar dari tanggal 27 April sampai 4 Mei nanti di Xiamen, Tiongkok. Nah, bicara soal tantangan, grup yang ditempati Indonesia juga nggak main-main. Di grup D, Indonesia harus bersaing dengan 3 negara kuat, Denmark, India, dan Inggris. Grup ini sudah disebut-sebut sebagai grup neraka, karena setiap lawan punya kekuatan merata di semua sektor. Tapi seperti biasa, semangat tim Indonesia nggak pernah setengah-setengah. Walaupun kekurangan pemain inti, semangat juang tetap 100%. Lalu, siapa saja sih nama-nama yang siap mengibarkan bendera merah putih di ajang ini? Di tunggal putra, ada Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Untuk sektor tunggal putri, selain Gregoria yang absen, Indonesia masih punya Putri Kusuma Wardani dan Esther Nurumi Triwardoyo. Di sektor ganda putra sudah kita sebut tadi, sedangkan ganda putri akan diperkuat oleh Febriana Dwi Puji Kusuma bersama Amalia Cahaya Pratiwi, dan juga pasangan Siti Fadia Silva Ramadhanti dengan Lani Tria Mayasari. Ganda campuran pun tampil dengan kekuatan penuh, Rinov Rivaldi dan Pita Haning Tias Mentari, Rehan Naufal Kusarjanto dan Gloria Emmanuel Wijaya, serta Dejan Ferdinansyah yang akan berduet dengan Siti Fadia. Sekarang pertanyaannya, seberapa besar peluang Indonesia di Piala Sudirman kali ini? Memang, tantangan besar menanti. Absennya 2 pemain kunci adalah ujian mental dan strategi. Tapi kita tahu, semangat tim Indonesia selalu jadi senjata rahasia. Dalam sejarahnya, tim bulu tangkis Indonesia selalu punya kejutan. Di atas kertas mungkin sulit, tapi semangat dan daya juang seringkali mengubah segalanya. Jadi, Sobat Badminton, meski kabar ini pahit untuk kita telan, jangan patah semangat. Dukungan dari kalian semua, dari rumah, dari tribun, dari media sosial, jadi bahan bakar semangat buat para pahlawan di lapangan. Jangan lupa, kita bukan cuma sekadar penonton, tapi juga bagian dari perjuangan mereka. Terima kasih sudah menyimak Catatan Badminton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan berita-berita terbaru dari dunia tepok bulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam smash, dan mari terus dukung tim bulu tangkis Indonesia. Keputusan mengejutkan dari PBSI, bukan Fajar, bukan Rian, tapi Jonathan Christie yang justru dipilih jadi kapten tim Indonesia di Piala Sudirman 2025. Ada apa sebenarnya di balik ini semua?
Halo, Sobat Catatan Badminton. Kembali lagi di channel yang selalu menghadirkan kabar-kabar terbaru dan paling seru dari dunia bulu tangkis, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Dan kali ini, kita punya kabar yang super spesial dari jagat badminton tanah air. Sebuah pengumuman penting yang datang langsung dari Pusat Kekuatan Bulu Tangkis Indonesia. Yap, Jonathan Christie resmi ditunjuk sebagai kapten tim Indonesia untuk Piala Sudirman 2025. Langsung saja, kabar ini diumumkan oleh Wakil Ketua Umum IPBSI, Taufik Hidayat, ya, legenda hidup bulu tangkis Indonesia, pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025, di sela-sela rapat anggota Komite Olimpiade Indonesia yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta. Menurut Taufik, keputusan menunjuk Jojo, sapaan akrab Jonathan Christie, bukan semata-mata karena namanya yang besar, tapi lebih karena ia dinilai sebagai sosok pemimpin sejati di lapangan. Taufik menyebut, Jonathan kapten tim Sudirman, karena dia leadernya. Sobat badminton, jabatan kapten sebenarnya bisa diberikan kepada siapa saja. Bahkan, nama-nama besar seperti Fajar Alfian atau Muhammad Rian Ardianto juga masuk dalam pertimbangan. Tapi kali ini, PBSI punya pandangan lain. Mereka ingin memberikan kesempatan dan tanggung jawab kepada Jonathan, yang dianggap punya aura kepemimpinan kuat serta mampu mengayomi tim di ajang sebesar Piala Sudirman. Menariknya, posisi kapten ini sebelumnya dipegang oleh Fajar Alfian dalam dua ajang besar terakhir, Piala Sudirman 2023 dan Piala Thomas 2024. Namun, menjelang edisi 2025 ini, Fajar memutuskan untuk tidak melanjutkan tugasnya sebagai kapten dan memberikan kesempatan kepada pemain lain. Dalam keterangannya, Fajar dengan rendah hati berkata, "Semoga tahun ini bisa gantian dulu, biar yang lain merasakan bagaimana menjadi kapten tim." Mantap banget ya, sikap seperti ini benar-benar mencerminkan jiwa sportivitas dan kebesaran hati. Fajar juga menyampaikan bahwa dia siap mendukung siapapun yang ditunjuk, dan dia percaya keputusan PBSI adalah yang terbaik untuk tim. Nah, bicara soal tim, sehari sebelum pengumuman kapten dilakukan, Ketua Umum PPBSI, M. Fadil Imran, secara resmi melepas tim Indonesia yang akan berlaga di Piala Sudirman 2025. Ajang ini akan digelar di kota Xiamen, Tiongkok, mulai tanggal 27 April hingga 4 Mei. Pelepasan dilakukan dalam sebuah upacara resmi di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, yang turut dihadiri oleh para atlet, pelatih, dan jajaran pengurus PBSI. Tim Merah Putih yang diberangkatkan kali ini terdiri dari 20 atlet terbaik tanah air, 6 pelatih teknik, 2 pelatih fisik, serta jajaran tim pendukung yang solid. Mereka semua akan berjuang mengharumkan nama bangsa di pentas dunia. Dalam sambutannya, Fadil Imran mengingatkan kembali akan makna di balik nama Piala Sudirman. Nama Piala Sudirman adalah penghormatan kepada almarhum Bapak Dik Sudirman, tokoh besar yang mendedikasikan hidupnya untuk membangun bulu tangkis Indonesia di level dunia, ujarnya. Sobat catatan badminton, Piala Sudirman adalah turnamen beregu campuran yang sangat bergengsi. Ini bukan cuma soal menang atau kalah, tapi tentang kebanggaan, perjuangan, dan semangat satu tim. Dan menunjuk Jonathan Christie sebagai kapten adalah langkah strategis yang sangat menarik. Jojo dikenal sebagai pemain yang tidak hanya kuat di lapangan, tapi juga tenang dalam tekanan, serta punya komunikasi yang bagus dengan rekan-rekannya. Sosok seperti inilah yang dibutuhkan tim dalam ajang yang memuji kekompakan dan daya juang secara kolektif. Di usia yang kini matang dan dengan segudang pengalaman internasional, Jonathan diharapkan bisa memimpin rekan-rekannya untuk tampil all out, menjaga semangat juang, dan yang paling penting, membawa pulang hasil terbaik. Apalagi lawan-lawan di Piala Sudirman bukan kaleng-kaleng. Ada Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Denmark, semuanya tim papan atas dunia dengan kekuatan yang sangat merata. Tapi jangan khawatir, tim Indonesia juga datang dengan kekuatan penuh. Nama-nama seperti Anthony Ginting, Gregoria Mariska Tunjung, Apriani Rahayu, hingga pasangan ganda putra andalan kita, semua siap tampil maksimal. Dan di bawah kepemimpinan Jonathan, harapannya adalah tim ini bisa menyatu dalam satu visi, membawa pulang kejayaan untuk Merah Putih. Jadi, Sobat Badminton, mari kita beri dukungan penuh untuk tim Indonesia di Piala Sudirman 2025. Jangan lupa, perjuangan mereka bukan hanya perjuangan di lapangan, tapi juga perjuangan untuk membawa semangat persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa. Yuk, ramaikan dukungan kita di media sosial, nonton bareng, dan terus sebarkan semangat positif untuk atlet-atlet kita. Dan itulah kabar terkini dari jagat bulu tangkis Indonesia. Kalau kamu suka dengan berita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Catatan Badminton.
Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan info-info penting dan menarik seputar bulu tangkis. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan seperti biasa, salam smash keras dari kami untuk kalian semua.